Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah, wa ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kita masih di hadis yang keempat, yang sebelumnya kita membahas tentang dua perawi, yaitu dari kalangan sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma dan Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Dan setelahnya juga kita membahas tentang peperangan Tabuk dengan secara garis besar saja dan yang berkaitan dengan pembahasan kita juga. Kemudian pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas kandungan dari hadis ini. Saya bacakan terlebih dulu hadisnya. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala, dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, bahwasanya kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu peperangan. Faqal, maka beliau mengatakan, inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Sesungguhnya di kota Madinah ada beberapa orang yang tidaklah kalian melakukan perjalanan dan tidaklah kalian menembus satu lembah kecuali mereka bersama dengan kalian. Habasahumul marad, mereka terhalang untuk ikut bersama kalian karena sakit. Wa fi riwayatin, dalam riwayat, illa syarakukum fil ajri, kecuali bersama dengan kalian di dalam ganjarannya. Dan dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan, raja'na min ghazwati Tabuk, kami pulang dari peperangan Tabuk, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, inna aqwaman khalfana bil Madinah, sesungguhnya ada beberapa kaum, beberapa orang, khalfana, yang mereka berada di kota Madinah. Ma salakna syi'ban, tidaklah kita menempuh satu jalan, wala wadiyan, dan tidaklah kita masuk satu lembah, illa wahum ma'ana, kecuali mereka bersama dengan kita. Habasahumul udhur, dan mereka terhalang oleh udhur. Seperti yang sudah kita bahas dalam peperangan Tabuk, bahwasanya yang tidak ikut bersama dengan peperangan Tabuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari 100 ataupun lebih dari 100.
dikatakan bahwasanya 82 di antara mereka adalah orang-orang munafik dan selebihnya adalah para sahabat yang mereka tidak ikut dalam peperangan Tabuk tersebut karena uzur. Sehingga yang mereka uzur dalam ikut bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk ini, maka apabila mereka terhalang karena uzur sakit ataupun uzur tidak mampu untuk memenuhi bekal perjalanan yang panjang, dan tidak ada juga yang memberikan fasilitas untuk ikut berjihad bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apabila hal tersebut dikarenakan uzur, maka walaupun mereka tidak ikut bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mendapatkan ganjaran yang sempurna seperti yang telah dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan perjalanan yang panjang. Para sahabat mereka melakukan perjalanan selama 50 hari. 20 hari mereka berdiam di kota Tabuk. Sisanya untuk bolak-balik dalam perjalanan sepanjang 700 kilo. Dan pada saat itu panasnya luar biasa. Sehingga sahabat-sahabat yang tidak ikut tersebut karena uzur, mereka mendapatkan semua fadilah dan semua keutamaan yang didapat oleh orang-orang yang ikut bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini menunjukkan keutamaan niat dalam kebaikan. Keutamaan niat dalam kebaikan ini yang ada pada diri seseorang ketika niatnya itu benar-benar ingin melakukan amal soleh, sehingga ketika mereka tidak melakukannya karena terhalang uzur yang sehingga mereka tidak mampu melakukannya, maka mereka akan mendapatkan keutamaan dari amalan yang mereka terhalang dengannya, walaupun mereka tidak ikut, akan tapi karena keikhlasan yang ada di dalam hatinya, karena niat dan tekad untuk mereka beramal dengan amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang mampu. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan di dalam hadis ini ada keutamaan niat dalam kebaikan, bahwasanya siapa yang mereka memiliki niat untuk berperang ataupun selain dari berperang berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi terhalang oleh satu uzur, maka dia mendapatkan ganjaran yang sempurna dari niatnya. Sehingga semakin dia ini merasa susah dengan terlewatnya kebaikan yang ada di depannya, semakin dia itu susah, semakin dia itu merasa menyesal, maka ganjarannya akan semakin besar, tergantung dari apa yang menghalang, tergantung dari niat dan penyesalan yang ada di hatinya. Dan ini menunjukkan pentingnya as-sidqu ma'allah, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam niat, dalam berkata, dalam perbuatan. Sehingga orang-orang yang tidak melakukan perjalanan yang panjang ini mendapatkan keutamaan. Adapun 82 orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang munafik, maka mereka tidak mendapatkan ganjaran yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Dan ada 3 sahabat, yang 3 sahabat itu adalah 3 sahabat yang benar keimanannya, akan tetapi karena mereka ini menunda-nunda untuk ikut berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka walaupun mereka berada di kota Madinah, tidak ikut berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah dan Anas bin Malik. Ketiga sahabat itu adalah Ka'ab ibn Malik dan Murarah ibn Rabi dan Hilal ibn Umayyah. Ketiganya ini adalah sahabat sejati. Akan tetapi mereka terlena, mereka menunda-nunda
kemudian sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Tabuk, mereka tidak ikut bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Allan rahimahullah, beliau mengatakan, atau dikatakan oleh Al-Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah, dalam hadis ini bahwasanya seseorang akan mencapai dengan niat yang ada di hatinya, dengan keikhlasannya, ganjaran orang-orang yang beramal, walaupun dirinya terhalang untuk melakukan amalan tersebut dengan satu uzur, baik sakit ataupun tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Sehingga disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dengan hadis ini beliau mengatakan, apabila seseorang memiliki niat untuk melakukan amal saleh kemudian terhalang oleh satu halangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menulis untuknya ganjaran terhadap apa yang dia niatkan. Apabila ketika dia ingin beramal akan tetapi terhalang terhadap satu uzur, ataupun ketika seseorang memiliki kebiasaan baik untuk beramal dengan amal saleh, kemudian ketika beramal dengan amal saleh itu menjadi rutinitas dia, kemudian dia terhalang oleh uzur, baik itu perjalanan ataupun karena sakit, maka ketika dia meninggalkan rutinitas karena uzur yang dia miliki, maka dia pun mendapatkan ganjaran yang sempurna dengan apa yang telah ia jadikan rutinitas kebaikan tersebut karena adanya uzur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima." Apabila seseorang sakit ataupun melakukan perjalanan, maka Allah Subhanahu wa taala tuliskan baginya amalan-amalan yang senantiasa dia lakukan ketika dia sehat dan ketika dia mukim. Ketika sehat, misalnya dia senantiasa menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Ketika sakit terhalang, lebih-lebih sakitnya sakit berat, maka walaupun dia berada di atas kasurnya, selama dia terhalang oleh sakitnya, maka rutinitas kebaikan dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Dan ini menunjukkan fadilah seseorang memiliki rutinitas kebaikan, memaksakan dirinya untuk sholat 5 waktu berjamaah, untuk berzikir setelah sholat, untuk berzikir pagi petang, ataupun zikir-zikir yang senantiasa sifatnya dalam keadaan tertentu, masuk rumah, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, ataupun sholat rawatib dia jaga, ia laksanakan sholat rawatib yang 12 rakaat, maka tidak ia tinggalkan. Kemudian ketika ia melakukan perjalanan, maka ketika melakukan perjalanan dianjurkan sholat rawatib itu ditinggal. Ketika melakukan perjalanan, melakukan safar, maka sholat rawatib itu dianjurkan untuk ditinggal. Karena apa? Karena yang sholat wajibnya aja diringkas. Sholat wajibnya diringkas, yang 4 jadi 2, yang 3 jadi 1,5, enggak. Ya kan, yang 4 jadi 2. Jadi kalau yang 4 jadi 2, masa habis itu sholat ba'diyah, sholat qobliyah? Tidak. Jadi sholat rawatib yang mengiringi sholat fardu, maka apabila seorang melakukan perjalanan, maka hendaknya ditinggal. Kecuali 1 saja, sholat qobliyah al-fajr, sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini Rasulullah tidak pernah meninggalkannya, baik ketika
dalam keadaan mukim ataupun dalam keadaan safar, tidak ditinggal. Adapun selainnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya. Nah, ketika seorang meninggalkan satu amalan yang apabila mukim, ketika mukim itu sunnah dan ketika safar itu ditinggalkan oleh Rasulullah, maka ketika ia meninggalkannya, maka rutinitas kebaikan dia senantiasa dicantumkan dan ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara sempurna tanpa ada kekurangan sedikit pun. Dan ini keutamaan yang luas dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Ketika hamba-hambanya terhalang untuk melakukan satu amalan, maka apabila ada uzur, maka amalan tersebut senantiasa dicantumkan dalam catatan kebaikan dia. Begitu juga ketika seseorang memiliki niat untuk melakukan satu amalan yang dengannya apabila dia mendapatkan keluasan akan melakukan amalan tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran kepada orang-orang yang memiliki niat apabila memiliki keinginan dan tekad, apabila memiliki keluasan akan melakukan apa yang telah dilakukan oleh si fulan yang mereka melakukan dengan keluasan hartanya amalan-amalan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amalan-amalan ini ada yang sifatnya badani, semua orang bisa melakukannya. Salat, puasa, membaca Al-Quran, tidak harus ada duit baru bisa salat, benar enggak? Membaca Al-Quran tidak harus punya modal baru baca Al-Quran, tidak, semua bisa. Puasa, salat, ada amalan-amalan yang amalannya itu mali, ibadah maliyah, seperti zakat, seperti sedekah. Ada juga amalan ibadah yang gabungan di antara dua ibadah ini, seperti haji, seperti umroh, seperti jihad. Ini membutuhkan fisik dan membutuhkan harta, dua-duanya ada. Maka ketika sebagian orang memiliki kekuatan jasmani akan tapi tidak terhalang dari finansial, maka berandai-andai apabila saya memiliki keluasan seperti apa yang dimiliki oleh fulan, maka saya akan melakukan hal yang sama. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang demikian akan mendapatkan ganjaran yang sama. Ini menunjukkan tingginya niat. Perkara niat, perkara ikhlas, yang itu adalah amalan hati, ini sangat luas sekali dampaknya. Sehingga terhadap amalan-amalan yang kita terhalang darinya, akan kita dapat ganjaran tersebut dengan niat yang ada di hati kita, yang ada di dada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, innamad dunya li arba'ati nafar. Sesungguhnya dunia itu untuk 4 jenis manusia. Dunia itu, yang pertama, abdun, bisa dibaca abdun, bisa dibaca abdin. Abdun razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi rabbahu fihi wa yasilu bihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahadha bi afdalil manazil. Jenis yang pertama dari seorang yang mendapatkan dunia, bagian dari dunia, seseorang yang Allah Subhanahu wa ta'ala rezekikan kepadanya ilmu dan harta. Jadi harta dan ilmu itu rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai orang memiliki keluasan ilmu atau keluasan harta, dia mengatakan karena saya pintar, karena saya hebat. Tidak. Allah yang membagi harta, Allah yang membagi ilmu, sebagaimana akhlak juga dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa yattaqi rabbahu fi, orang yang mendapatkan rezeki ilmu, rezeki harta,
dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan hartanya. Wa yasilu bihi rahimah, kemudian dengan apa yang ia dapatkan karunia dari Allah, dia sambung tali silaturahminya. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan ia pun mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala dalam hartanya dan dalam ilmunya. Fahadha bi afdalil manazil, maka kata Rasulullah, ini adalah kedudukan yang paling tinggi. Wa 'abdun razaqahu Allahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Dan ada jenis manusia yang kedua, Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya ilmu, akan tetapi yang berkaitan dengan harta Allah Subhanahu wa taala batasi. Fahuwa sadiqun niyah, dan dia jujur dengan niatnya, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun berkata, lau anna li malan la amiltu fihi bi amali fulan. Kalau seandainya saya mendapatkan keluasan seperti yang dimiliki oleh si fulan yang pertama misalnya, maka saya akan melakukan amalan yang sama. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ajruhuma sawa, maka ganjaran keduanya sama. Yang pertama dengan hartanya dia bersedekah, dengan ilmunya dia pun memberikan zakat ilmu, menyampaikan, dan dia mengamalkan ilmunya sehingga hartanya di dalamnya ada keberkahan. Dan dia pun tidak ada jalan-jalan kebaikan yang di dalamnya kecuali ia donasikan hartanya di tempat-tempat tersebut, sehingga sedekah yang besar. Dan bagaimana dia mampu menaklukkan hawa nafsunya sehingga dia bersedekah dengan apa yang dia miliki. Orang yang kedua tidak melakukan ibadah dengan hartanya karena dia pas-pasan, akan tapi dia memiliki ilmu dan dia mengamalkan ilmunya, dan ilmu yang dia miliki mengantarkan kepada dia supaya dia memiliki niat yang sama seperti yang dilakukan oleh orang yang pertama. Kata Rasulullah apa? Ganjarannya sama ganjarannya, sama. Jenis manusia yang ketiga, wa 'abdun au 'abdin razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Ini kebalikan dari yang pertama, atau kebalikan dari yang kedua. Kebalikan dari yang kedua, seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki harta, akan tetapi dia tidak dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki ilmu. Ingat, ilmu itu rezeki dari Allah, karunia dari Allah, sehingga kita diperintahkan ataupun Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk minta kepada Allah apa? Rabbi zidni ilman, ya Allah, berikanlah tambahan ilmu. Ini kita minta kepada Allah. Dan Rasulullah menurut Ummu Salamah setiap paginya berdoa dengan apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah, saya minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilmu dari Allah, rezeki dari Allah. Orang yang ketiga ini memiliki harta, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepadanya ilmu. Fahuwa khabata fi malihi bighairi ilmin, maka ketika dia menggunakan hartanya tidak memiliki ilmu, sehingga ia melakukan harta, dia bermuamalah dengan hartanya tanpa ilmu. La yattaqi fihi rabbahu, ketika dia mengelola hartanya tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yasilu fihi rahimah, dan dia pun tidak menyambung tali silaturahmi dengan hartanya. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqan,
dan dia pun tidak mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala dalam hartanya, tidak menunaikan zakat, tidak mengeluarkan sedekah karena dia jahil. Mungkin yang berkaitan dengan kemaksiatan dia sangat royal. Bisa jadi donatur yang pertama untuk mengeluarkan harta dengan jumlah yang besar dan dia bangga dengannya. Namanya disebut. Dalam apa? Kemaksiatan. Dalam apa? Kesyirikan. Dalam apa? Perbuatan bid'ah. Karena dia tidak mengetahui, jahil. Sudah jahil, tidak mau belajar. Maka ketika dia menggunakan hartanya tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah vonis fahadza bi akhbathil manazil, maka yang kedudukan yang ketiga ini adalah sejelek-jelek jenis manusia. Sejelek-jelek jenis manusia. Sehingga ketika dia menggunakan hartanya tidak mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa 'abdun lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman. Ini yang parah nih. Yang keempat, tidak dikaruniakan oleh Allah kepadanya ilmu dan harta. Fahuwa yaqul, karena dia itu jahil dan tidak memiliki harta, lihat jenis manusia yang ketiga, dia silau. Dia silau. Tapi ketika melihat jenis manusia yang pertama, yang dengan ilmunya, dengan hartanya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak tergugah. Akan tetapi melihat orang dari satu tempat ke tempat yang lain, bisa dia traveling, bisa dia pesta, bisa dia melakukan kemaksiatan. Sekarang seorang melakukan kemaksiatan tidak menjadi rahasia antara dia dengan Allah, tidak. Tapi apa? Di-upload, betul enggak? Dipamerkan, ditunjukkan, semua orang tahu. Kalau dulu mungkin yang tahu tetangga. Sekarang bisa jadi orang Afrika tahu apa yang dilakukan oleh orang yang ada di sekitar kita. Dunia menjadi sangat kecil dan dia berbangga orang yang bermaksiat. Maka orang yang jahil, jenis manusia yang keempat ini, melihat orang yang alim dan memiliki ilmu, memiliki harta, dia tidak tergugah untuk menjadi sepertinya. Akan tapi melihat orang yang memiliki harta tanpa ilmu dan bermaksiat kepada Allah, dia mengatakan, lau anna li malan la amiltu fihi bi amali fulan. Seandainya saya itu memiliki harta seperti si fulan yang berpesta, yang bermaksiat dan tidak mendapatkan ridha dari Allah, fahuwa biniyatihi fawizruhu ma sawa. Kata Rasulullah, maka dia manusia yang keempat ini dengan niatnya dia mendapatkan dosa yang sama, walaupun dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal yang sama seperti jenis manusia yang ketiga. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya niat ini adalah sangat luar biasa. Terkadang ada manusia-manusia yang tidak mereka melakukan satu amalan dan terhalang dari amalan tersebut, akan tetapi mereka mendapatkan dosa ataupun mendapatkan ganjaran dengan niat yang ada di hatinya. Para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka pun sama Allah Subhanahu wa taala diberikan kedudukan yang berkaitan dengan harta berbeda-beda. Ada di antara mereka yang kaya raya, ada yang di antara mereka yang pas-pasan, dan banyak dari sahabat yang mereka tinggalnya itu di masjid. Dikatakan sebagai ahlus suffah, mereka tinggal di masjid. Maka para sahabat ridwanullahi alaihim datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sabaqana ahlud duthur. Enak ya Rasulullah jadi orang kaya, mereka bisa mendahului kita. Sabaqana ahlud dusur bil ujur. Enaknya orang kaya, mereka mendapatkan ganjaran-ganjaran yang besar. Wan na'imul mukim, dan mereka pun mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Yang dikatakan nikmat oleh para sahabat dari fuqara, para sahabat yang berkaitan dengan orang-orang kaya di antara sahabat, bukan makannya, bukan minumnya, bukan.
bukan juga kehidupan mewah mereka, tidak. Akan tapi apa? Orang-orang kaya mereka bisa beribadah dengan harta-harta mereka. Kata fuqara para sahabat, nasumu kama yasumun. Kami berpuasa seperti mereka berpuasa. Nusalli kama yusallun, dan kami pun sholat seperti mereka sholat. Untuk amalan-amalan jasmani kita bisa. Wa yu'tiquna wa la nu'tiq. Adapun kalau sudah berkaitan dengan harta ya Rasulullah, maka kami tidak bisa. Mereka berlomba-lomba untuk membebaskan budak belian. Kita mana bisa ya Rasulullah. Untuk makan saja pas-pasan. Bahkan sekelas Abu Hurairah sering saya ceritakan di majelis ini, terkadang beliau saking laparnya sampai pingsan. Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkhidmah kepada suaminya sampai tangannya itu kasar. Dia sampai bercerita kepada Aisyah, ibunda dan ibu sambung dia, ibunda kaum muslimin dan ibu sambung dia. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhuma, ketika dia berkhidmah kepada suaminya, menjalankan kewajiban dia kepada suaminya, menyiapkan kuda sampai menyiapkan air, kalau bahasa kita dulu ngangsu ya. Jadi menyiapkan ember, semua keperluan suaminya disiapkan oleh Asma. Sampai tangannya pun kasar. Sebagian mendapatkan hal tersebut. Bukan yang diributkan oleh para sahabat tentang ini, bukan. Akan tapi yang berkaitan dengan ibadah. Kami tidak bisa ibadah yang mereka lakukan yang berkaitan dengan harta. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi syai'in idza fa'altumuhu adraktum man sabaqakum wa lam yudrikkum ahadun illa man amila mithla ma amiltum. Maukah saya kabarkan kepada kalian, jika kalian melakukan hal tersebut, kalian akan mendapati orang-orang yang telah mendahului kalian dengan amalan-amalan yang kalian sebutkan, dan mereka tidak bisa mendapatkan apa yang kalian dapatkan dari amalan ini kecuali apabila mereka mengamalkan apa yang kalian amalkan. Diajarkan oleh Rasulullah apa? Tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin 33. Kalian bertasbih 33 kali, kalian bertakbir 33 kali, dan kalian bertahmid 33 kali selesai kalian salat. Maka kalian akan mendapatkan apa yang kalian tertinggal dari amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang kaya di antara para sahabat. Akan tetapi para sahabat ketika mendengar tentang apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan kepada para fuqara sahabat, maka orang-orang kayanya pun mereka melakukan apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan. Mereka tidak berpuas diri, langsung mereka amalkan. Tidak mencukupkan dengan amalan harta yang telah mereka lakukan, tidak. Mendengar Rasulullah menganjurkan untuk bertasbih, bertahmid, bertakbir, selesai salat 33 kali, maka mereka pun melakukan. Maka para fuqara ini kembali lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengeluhkan, ya Rasulullah, orang-orang kaya di antara kita melakukan apa yang telah tadi engkau sampaikan. Apa kata Rasulullah? Ya sudah, mau gimana lagi? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Jadi ya kalau mengamalkan lagi ya sudah, mau gimana lagi. Jadi dalam hadis yang kita sebutkan yang berkaitan dengan kisah para sahabat dan hadis yang berkaitan dengan 4 manusia yang bagaimana mereka di dunia dengan harta dan ilmu mereka, menunjukkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat luas kepada hamba-hambanya. Hamba-hambanya ketika beramal dengan amal soleh, kemudian terhalang dari amal soleh tersebut karena halangan,
maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan illa syarakukum fil ajri, kecuali mereka akan mendapatkan ganjaran yang sama. Tidaklah menempuh perjalanan kecuali mereka mendapatkan ganjaran yang sama. Yang menempuh capek, lelah, kepanasan, kehausan, kalau malam kedinginan. Yang di kota Madinah tidak, adem saja, akan tapi ganjarannya sama. Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan bagaimana kepayahan orang-orang yang berjihad fisabilillah dalam surat At-Taubah ayat 121 dan 120 dan 121. Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mawti'an yaghidhul kuffara wala yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Yang demikian kata Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka tertimpa kehausan, mereka mendapatkan rasa capek, mereka mendapatkan kelaparan di jihad dalam jihad fisabilillah, dan tidaklah mereka menginjakkan satu tempat dengan kaki-kaki mereka yang dengannya orang-orang kafir murka, wala yanaluna min aduwin nailan, dan tidaklah mereka mendapatkan kesusahan dari musuh-musuh mereka, illa kutiba lahum bihi amalun salih, kecuali mereka akan dituliskan untuk amal saleh yang telah mereka lakukan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan ganjaran orang-orang yang berbuat baik. Wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun, dan tidaklah mereka menginfakkan nafkah yang sedikit ataupun yang besar seperti yang telah dilakukan oleh para sahabat, dan tidaklah mereka menempuh dan melintasi satu lembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala tuliskan bagi mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan balas untuk mereka dengan balasan yang sangat baik dari apa yang telah mereka amalkan. Menunjukkan bahwasanya orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, setiap langkah kaki mereka ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kebaikan, ditulis sebagai perbuatan baik yang dengannya dia akan mendapatkan amalan tersebut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap orang yang melakukan kebaikan, di antaranya jihad fisabilillah, maka derap langkah kakinya akan dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kebaikan, dan setiap langkahnya ada ganjaran di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi saya ini cuma nukil-nukil saja ikhwan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seperti seseorang ketika keluar dari rumahnya untuk menunaikan sholat 5 waktu berjamaah dengan berjalan kaki, dan ketika keluar dari rumahnya dalam keadaan memiliki wudu dari rumahnya keluar dalam keadaan berwudu, sudah beres wudu, kemudian dia jalan menuju masjid, la yukhrijuhu illa shalah, dan ketika keluar ke masjid itu tujuan utamanya ingin menegakkan sholat berjamaah, bukan kumpul ketemu sama si fulan, bukan juga nanti habis dari masjid ketemu ini, bukan. Tujuan utamanya apa? Sholat berjamaah. Maka lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah, tidaklah dia melangkahkan kakinya
kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkahnya diangkat satu kebaikan derajatnya. Allahu akbar. Wa khutta anhu sayyi'ah, dan tidaklah ketika melangkahkan kakinya kecuali kejelekannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keutamaan kita berjalan kaki menuju ke masjid untuk sholat berjamaah. Selain kita hemat BBM, selain kita ngirit, kita mendapatkan dua keutamaan ini. Dua keutamaan, kedudukan kita diangkat oleh Allah dan dosa-dosa kita dihapus. Jauh Ustaz, rumah saya jauh. Rumah saya jauh. Saya pernah tanya sama Al-Ustadz Farik bin Qasim bin Anus hafizahullahu ta'ala. Saya pernah tanya langsung, Ustadz, antum ini ketemu sama syekh siapa aja di Saudi? Kata beliau, ana pernah ke Qasim, ke Unaizah, ketemu sama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan saya hadir di majelisnya. Saya mah hadir. Jadi majelis beliau itu di Unaizah, itu majelisnya dari seluruh dunia datang. Padahal ketika memulai dakwahnya, seperti yang saya pernah ceritakan di sini, tidak ada yang datang. Tapi Allah mengetahui dari hamba-hambanya siapa yang ikhlas. Kemudian setelahnya Allah bawa manusia-manusia datang ke majelisnya Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Mungkin yang dari Indonesia itu seperti Ustaz Yazid rahimahullah, seperti juga Ustadz Zainal Abidin. Beliau pernah ada di majelis Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dikatakan oleh Al-Ustadz Farik hafizahullah, beliau mengatakan, saya setelah pulang, setelah kajian, saya ikut ke rumahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, rumah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ke masjid jaraknya 20 menit, ikhwan. 20 menit. Saya pernah berapa kali jalan dari rumah ke sini 10 menit. Itu juga udah merasa hebat. Ini 20 menit jalan. 20 menit. Jadi beliau mengatakan dan mengamalkan dan tidak mau pindah rumah. Tidak mau. Disediakan rumah yang sangat besar oleh pemerintah Saudi untuk tinggal di samping masjid. Dia terima kuncinya, dia terima. Begitu dia terima, dia wakafkan untuk menjadi asrama para penuntut ilmu. Dianya tinggal masih tetap jauh 20 menit. Jalan kaki bolak-balik. Dan ketika pulang, kata Ustaz Farik, itu ketika pulang tanya jawab bersama dengan murid-muridnya. 10 menit pertama tanya jawab. Hanya jawab. Sehingga kata Ustaz Farik, waktu itu saya minta ke Syekh supaya saya tanya dengan berkali-kali. Syekhnya itu langsung ngomong, antum murid-murid mengizinkan gak ini orang Indonesia mau tanya semuanya? Kata Ustaz Fariknya, saya gak bisa datang lagi Syekh Muhammad. Saya ini cuma sekali ini saja, kemudian saya pulang ke Jeddah. Akhirnya diizinkan untuk beberapa kali bertanya. 10 menit pertama kata Ustaz Farik tanya jawab. 10 menit kedua untuk mengoreksi kajian beliau. Kali aja ada perkataan-perkataan yang salah sehingga muridnya membacakan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini menunjukkan hal yang luar biasa sekali dan dicontohkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Alhasil, seseorang ketika melangkah dalam kebaikan, maka langkah-langkahnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan di sisi Allah, dan derap langkah kaki kita akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwasanya kita melakukan kebaikan, dan bekas telapak kita di bumi ini pun akan mengabarkan kepada kita di hari akhir kelak bahwasanya mereka telah dilangkahi oleh kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan, ini keutamaan ketika menuju masjid dalam keadaan sudah memiliki taharah, kemudian berjalan kaki menuju masjid. Dan dalam hadis ini disebutkan, walaupun mereka tidak melakukan
hal yang telah disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 121 dan 120 dan 121, akan tapi mereka mendapatkan ganjaran yang sama serupa dengan apa yang telah mereka oleh orang-orang para sahabat yang berjihad bersama dengan Rasulullah walaupun beda kesusahannya. Sehingga disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala membandingkan antara orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang tidak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan bahwasanya orang-orang yang berjihad di sisi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki keutamaan yang lebih besar. Dalam surat An-Nisa ayat 95 Allah katakan, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim. Tidak sama orang-orang yang duduk dari orang-orang yang beriman tidak berjihad dan mereka tidak memiliki uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa-jiwa mereka. Allah katakan faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim. Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Dikatakan oleh Imam Mahlab, beliau mengatakan bahwasanya ayat ini Allah jadikan orang-orang yang berjihad itu lebih baik daripada orang-orang yang tidak berjihad. Ketika orang-orang yang berjihadnya tidak memiliki uzur. Akan tetapi ketika orang-orang yang berjihadnya, orang-orang yang tidak berjihadnya, mereka memiliki uzur, maka kedudukan mereka sama dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Paham apa enggak? Apa belibet saya ngomongnya? Paham ya? Benar ya? Jadi keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang tidak berjihad, ketika orang-orang yang tidak berjihad itu tidak memiliki uzur. Akan tapi apabila mereka memiliki uzur dan memiliki niat yang benar dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mendapatkan ganjaran yang sama. Kemudian di dalam hadis ini juga menunjukkan bagaimana semangat para sahabat dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Jabir bin Abdullah mengatakan, dulu kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan. Begitu juga Anas bin Malik, beliau mengatakan, raja'na min ghazwati Tabuk. Kami pulang dari peperangan Tabuk. Dua perkataan ini menunjukkan bahwasanya para sahabat ridwanullahi alaihim sangatlah bersemangat sekali untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menegakkan kalimat la ilaha illallah. Dan para sahabat ketika berjihad, jihadnya luar biasa sekali. Bahkan ketika di antara mereka dalam aktivitas tersebut biasanya lalai dari berjihad di jalan Allah, dari perbuatan-perbuatan yang lainnya, akan tapi ketika diserukan jihad mereka tinggalkan semua amalan dan perbuatan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Antum ingat yang saya sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya, ada orang fasik yang dia ngompori orang-orang Romawi dan memberikan ide kepada orang-orang munafik untuk bangun masjid, namanya Masjid Dirar. Iya. Nah, yang memberikan ide dan saran siapa namanya? Abu Amir Al-Fasik. Dia tadinya mendapatkan julukan Abu Amir Ar-Rahib, sama Rasulullah diganti Abu Amir Al-Fasik. Ada anaknya yang bernama Hanzalah bin Abi Amir, tapi tidak disebutkan Al-Fasik yang berkaitan dengan putranya.
Putranya ini orang yang beriman sejati, sahabat yang mulia. Antum bayangkan, bapaknya orang yang memerangi, anaknya apa? Sahabat yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud mengatakan, "Inna sahibakum tagsiluhul malaika." Ini Hanzalah mati dan wafat dalam peperangan Uhud. Syahid. Ditebas oleh Syaddad ibn al-Aswad. Ketika dia akan menebas Abu Sufyan, langsung disikat dari belakang oleh Syaddad ibn Aus. Langsung terkapar. Kata Rasulullah, ini orang tagsiluhul malaika, kok dimandiin sama para malaikat. Jadi jenazahnya dimandiin oleh para malaikat. Dan ini perkara yang gaib, yang hanya diketahui oleh Rasulullah, itu pun dari wahyu dari Allah. Fas'alu sahibatah, kalian tanya keluarganya kenapa dimandiin, kenapa? Faqalat, maka istrinya mengatakan, kharaja wa huwa junubun lima sami'al hay'ah. Suami saya itu ketika mendengar seruan jihad fisabilillah, dia posisinya lagi di atas saya, lagi berhubungan badan. Dan ketika mendengar seruan jihad fisabilillah, dia meninggalkan aktivitasnya dalam keadaan junub dan langsung mengangkat senjata berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika dia wafat syahid dalam keadaan junub, maka kata Rasulullah, fadzaka qad ghassalathul malaika. Dengan ini Hanzalah ini dimandiin oleh para malaikat. Luar biasa, ditinggalkan semuanya. Begitu juga Abu Haythamah yang sebelumnya kita bahas. Dia menunda-nunda, dia tunda. Rasulullah melakukan perjalanan, kemudian dia masuk ke taman dia, kebun dia. Kemudian dengan kebun yang rindang dengan pohon korma, dia pun menyiapkan pemandian dia. Kemudian dua istrinya menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh Abu Haythamah. Maka kata Abu Haythamah, saya enak-enak gini, tidak kena panas, bisa ngadem. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepayahan dalam perjalanan yang panjang. Maka dia tinggalkan itu semua, dia tinggalkan. Langsung menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendirian. Sehingga seperti yang saya sebutkan, dari kejauhan Rasulullah mengatakan, kun Aba Haythamah. Ini orang Abu Haythamah. Dan tepat saja ketika datang, maka Abu Haythamah yang datang ketika titik hitam dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Haythamah dikatakan oleh Rasulullah, aula laka ya Aba Haythamah. Hampir-hampir saja engkau melakukan satu kejelekan wahai Abu Haythamah. Maka Abu Haythamah menceritakan apa yang telah dia lakukan. Dia mengatakan, saya di sini sedangkan Rasul melakukan perjalanan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan. Begitu juga pedang Allah Subhanahu wa taala yang terhunus di muka bumi. Siapa? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, sahabat yang ketika wafat di depannya itu ada 80 tusuk pedang. 80, tidak ada yang di belakang. Semuanya di depan, menunjukkan bahwasanya beliau adalah orang yang sangat berani. Dalam perang Mu'tah ini para sahabat melawan Romawi juga. Pada saat itu kepemimpinan dipegang oleh Zaid bin Harithah. Kemudian sahabat yang kedua, saya lupa namanya, ada yang ingat? Kemudian yang kedua Ja'far bin Abi Thalib, yang ketiga saya lupa. Yang keempat langsung dipegang oleh Khalid bin Walid. Langsung dikendalikan, dan pada saat itu Khalid bin Walid melawan orang-orang Romawi sampai 9 pedangnya itu putus. Jadi beliau membawa pedangnya bukan satu pedang. Lebih dari 9 beliau bawa, ketika duel putus ambil lagi terus. Dan ini menunjukkan jihad beliau yang luar biasa. Sehingga setiap peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid pasti menang. Umar takut. Takutnya apa?
takutnya ada keyakinan di antara kaum muslimin kalau Khalid ikut peperangan menang. Akhirnya jangan, udah kamu pulang. Ganti. Kemenangan itu datangnya dari Allah, bukan dari sosok perorangan, bukan. Ini cerdasnya dan fikihnya dan kedalaman tauhid dari Umar bin Khattab. Kemenangan itu Allah berikan kepada orang-orang yang beriman ketika mereka tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Khalid dengan peperangan beliau yang sangat luar biasa, Irak beliau taklukkan, Persia beliau kikis, kemudian negeri Syam beliau usir orang-orang Romawi dari Damaskus. Beliau wafatnya di atas kasur. Padahal kehidupannya itu tidak jauh dari pedang. Sehingga ketika kita bahas tentang ini semua, menjadikan kita ini termasuk orang-orang yang bertawakal. Kalau umurnya sudah habis, pasti mati kita ini. Sehat itu tidak memanjangkan umur. Begitu juga sakit tidak memendekkan umur. Semuanya sudah ditulis ajal kita ini. Sebagaimana siapa? Khalid bin Walid. Makanan setiap harinya perang, strategi pedang, ratusan beliau lempar. Akan tapi meninggal dunianya dan wafatnya berada di atas kasurnya, dan beliau pun menangis dengan hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat, dan insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang malam Jumat juga hadis yang ke-6. Sebelumnya saya minta maaf agak sedikit serak. Qadarullah setelah saya share kok saya ngerasa serak. Tapi mudah-mudahan kata Imam Nawawi, termasuk orang itu mendapatkan kesembuhan ketika dia mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan setelah saya menyampaikan ilmu yang bermanfaat ini, mudah-mudahan saya pun suaranya menjadi kembali seperti biasa. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.